merah, kuning, hijau di poster rapor pendidikan kita. Kemudian kita lanjut. Ini kita lewatin saja. Ini tim siap. Nah, Bapak Ibu, ini sudah masuk di aplikasi. Setelah kita masuk ke aplikasi, itu kita akan diberikan notifikasi seperti ini. Kertas kerja 2025 sudah bisa disusun. Ini per September kemarin setelah update versi 4.2.5. Jadi kita aktifasi kertas kerja. Kemudian ini ada poster pendidikan kita sebagai dasar untuk kita menginputkan perencanaan T-1 untuk perbaikan di rapor pendidikan. Ini ada merah, kuning, hijau. Ini ada link rapor pendidikan. Ini ada kode referensi markas yang disampaikan Ibu Nurma tadi. Ini bisa dari kita minta dari admin markas dan juga bisa kita memperbarui data kegiatan pada saat di aplikasi. Ini kita sudah masuk ke aktivasi kertas kerja. Ini kita melakukan pengisian data penanggung jawab mulai dari kepala sekolah, bendahara, dan komite. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi ada sempat saya baca di cut up 2000 di chat bahwa kenapa jumlah siswa saya tidak sama dengan di markas atau dana masuk tidak sama dengan di Dapodik. Jadi data yang diambil Bapak Ibu ini adalah data cut up Dapodik per 31 Agustus tahun 2024. Jadi usahakan untuk Dapodik jangan menunggu sampai tanggal 31 baru sinkron. Nanti pada saat ada perbaikan data ataupun servernya lagi down atau bagaimana, nanti takutnya data kita tidak tertarik. Jadi usahakan sebelum tanggal 31 itu semua data sudah kita validasi dan sudah tersinkron. Nah, ini ada pagu, nominal pagu. Ini nominal pagu ini adalah untuk tahun 2025 yang kita rencanakan. Untuk 1 tahun ya Bapak Ibu. Jadi pagu tahun 2025 itu diambil jumlah siswa per cut up Dapodik per 31 Agustus 2024. Ini ada juga beberapa pertanyaan bahwa kenapa siswanya dananya tidak sesuai dengan jumlah di Dapodik yang masuk. Itu Bapak Ibu, itu harus dipastikan bahwa untuk 2025 ini jika di residu kita tidak nol di perpal PD-nya, itu sudah pasti akan kurang nilai nominalnya. Karena ada nik yang tidak valid atau siswa ganda. Jadi jika ada di residu, masih ada siswanya yang di residu, maka itu akan berkurang dana pagu anggarannya. Seperti itu. Karena itu juga sudah ada edaran, kalau saya tidak salah juga, itu 2022 sudah ada edaran bahwa di 2023 supaya residu di Dapodik di perpal PD-nya menjadi nol. Semuanya data nik-nya valid. Itu. Ini kita lanjut ke aktivasi kertas kerja. Nah, ini tadi kita akan ada notifikasi buat kakak baru atau salin. Nah, jadi kalau kami di Banyuasin, Bu, izin Bu Nurmala, supaya kita tidak bingung memilah-milah ataupun nanti ada kode rekening yang tidak cocok atau tidak sama, kami menyarankan dengan teman-teman operator itu jangan disalin. Nah, ini ada tulisan. Jangan ya, Dek ya. Jangan disalin. Jadi kita menyarankan untuk buat baru. Jadi kita akan buat baru, maka kita melakukan buat baru kertas kerja. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi kertas kerjanya membuat baru, kita harus klik dulu ini, perbarui data kegiatan untuk menarik data yang terbaru dari aplikasi markas ataupun pasti ada pembaruan data-data kegiatan yang kemarin sudah dihapus, mungkin kegiatannya yang dijadikan satu atau penambahan kode rekening dari aplikasi update terbarunya. Kita lanjut. Ini kita sudah masuk ke poin kegiatan anggaran yang berdasarkan rapor pendidikan. Nah, bagaimana kita menginputkan kita tahu menginputkan data anggaran ini, kode-kode kegiatan itu kita berdasarkan rapor pendidikan. Nah,
Apakah Bapak Ibu sudah mengunduh semua rapor pendidikan Bapak Ibu di sekolah masing-masing yang sudah disampaikan Ibu Nurma tadi, bahwa itu ada kita laporan rapor ini adalah data yang menjadi sumber hasil dari rekomendasi keseluruhan dan rekomendasi prioritas. Kemudian setelah kita menemukan rekomendasi prioritas, kita membaca datanya dan menganalisa, kita akan memasukkan ke lembar kerja RKT, kemudian identifikasi masalah dan akar masalah yang mana yang memang harus kita benahi, dan sesuai dengan rekomendasi ya Bapak Ibu, jangan di luar dari rekom prioritas ini. Jadi kita masuk ke lembar kerja RKT, kemudian kita masuk lagi ke lembar Arkas apabila di kegiatan RKT ini kita membutuhkan biaya atau tidak. Jika kita membutuhkan biaya, maka kita masukkan ke lembar kerja Arkas. Ini semuanya kegiatan benahi. Kita hanya memindahkan saja Bapak Ibu, memindahkan apa yang sudah menjadi rekomendasi prioritas. Soalnya kegiatan benahi di rekom prioritas tadi tetap tentang identifikasinya kemampuan literasi. Itu artinya diidentifikasi. Kita copy pastekan saja. Kemudian akar masalah. Akar masalah ini Bapak Ibu ada dua. Kita bisa memilih salah satu sesuai dengan panduan. Kita bisa memilih salah satu, apakah memilih yang level 1, apakah memilih level 2. Kemudian kita masuk lagi ke kegiatan benahi. Kegiatan benahi ini ada rekomendasi juga bahwa ini terkait apa? Apakah ini peningkatan kompetensi guru? Kita kopikan saja, masuk di lembar RKT, dan kemudian kita lanjut ke RKS. Nah, di dalam penjelasan implementasi kegiatan, inilah hasil analisa atau analisis Bapak Ibu. Kegiatan ini kita akan melaksanakan apa saja yang akan kita lakukan pada kegiatan itu. Apakah nantinya di lembar kertas kerja kita membutuhkan narasumber, apakah nanti membutuhkan konsumsi, dan lain-lain. Disinilah dianalisa bahwa kegiatan kita apa sih temanya, kegiatan kita terkait mau meningkatkan kemampuan literasi, mau meningkatkan kemampuan kompetensi guru terkait literasi. Ini ada sedikit contoh seperti ini, misalnya nih di kegiatan Arkas. Nah, pastikan Bapak Ibu, karena rapor pendidikan ini sumbernya juga dari Arkas dan Sipla Bapak Ibu, bukan hanya asesmen nasional. Bapak Ibu bisa ngecek di mana sih poin-poin yang diambil dari Sipla dan Arkas. Bapak Ibu bisa melihat di laporan rapor. Laporan rapor itu ada paling ujung, itu ada sumber data. Jadi sumber datanya itu banyak, ada asesmen, kemudian dari Arkas, Sipla, dan Arkas. Jadi jika sekolah kita menggunakan Sipla melalui Arkas, maka itu akan terdeteksi. Semakin banyak kita menggunakan, maka semakin baik nilai-nilainya. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, setelah penjelasan implementasi ini adalah kegiatan apa yang akan kita lakukan. Kemudian kegiatan Arkas ini padanan nama kegiatan di Arkas. Artinya ini adalah induk kegiatan atau kode kegiatannya. Ini harus kita ambil dari rekom prioritas. Kita mundur. Nih, ini di rekom prioritas. Sini sudah ada pilihan padanan nama kegiatan. Jadi ini sudah ada kolomnya, ada judul kegiatan Arkas, padanan nama kegiatan jika Anda ingin menganggarkan kegiatan benahi ke Arkas. Jadi ada 3 kegiatan, ada kode kode kegiatan kalau kita di aplikasi. Ada strip, ada 3 strip ya, 1, 2, 3. Ini kita pilih yang mana akan kita tingkatkan terkait kita memenuhi kegiatan yang akan kita benahi, dan juga yang bermuara ke kemampuan literasi dari akar masalah tadi. Misal di sini ada terkait peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Berarti kita ambil satu saja Bapak Ibu. Kita ambil satu, kita masukkan di lembar kertas Arkas. Kita pilih di sini. Nah, kita sini. Kita copy pastekan saja sini. Nah, dari kegiatan ini baru kita terurai. Uraiannya dari uraian ini maka akan kita masukkan ke aplikasi Arkas. Jadi ini teman-teman operator yang sudah paham terkait ini. Jadi apakah kita memerlukan
spanduk untuk kegiatan itu boleh kita masuk di cetak spanduk, artinya ini cetak penganaan nanti pilih kode rekeningnya spanduk. Kemudian ada konsumsi kegiatan itu nanti masuknya kode rekeningnya makan minum urusan pendidikan. Kemudian apakah kita perlu narasumber untuk mengundang yang memang berkompeten di dalam kegiatan untuk memperkuat literasi. Silakan, ini menyesuaikan kegiatan di sekolah Bapak Ibu masing-masing sesuai kebutuhan. Kemudian dia anggarkan ke berapa jumlahnya satuan. Nanti dari lembar kertas kerja inilah yang akan kita masukkan di aplikasi atasnya Bapak Ibu. Jadi teknisnya seperti itu, intinya di dalam rapor pendidikan kita harus menjadikan lembar kertas kerja ini sebagai patokan untuk penginputan, pengesahan, dan perencanaan T-1 2025. Dari 12 rekom prioritas itu Bapak Ibu bisa pilih salah satu, bisa di perencanaannya dalam 1 tahun, misal bulan berapa saja ini dilaksanakan menyesuaikan kegiatan atau waktu sesuai dengan analisis kebutuhan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Masih sudah habis ini, sudah masuk kantor. Thank you. Mungkin itu saja Bu, sepintas. Saya juga ngejar waktu nih karena mau berangkat juga. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan terkait teknis masuk di atas. Mungkin bisa sharing kita dari teman-teman yang sudah menemui masalah atau sudah menyelesaikan perencanaan T-1 di 2025. Kalau kita Bu, banyak sih kemarin alhamdulillah kita rekap dulu hasil rapor pendidikan yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan oleh sekolah masing-masing. Kita dikirim dulu, kita menyiapkan link, kita cek benar tidak masuknya per itemnya sesuai tidak dengan yang sudah diarahkan rekomendasi. Kebetulan juga kemarin pada saat kita BIMTEK ada juga masih yang belum pas posisinya, kita revisi, kita hapus ulang, suruh kirim ulang, suruh perbaiki. Alhamdulillah sudah progresnya sudah hampir 90% lah untuk kegiatan pengiriman rapor pendidikan yang sesuai dengan rekom prioritas. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Irwanto PCR Sumatera Selatan yang sudah menyampaikan. Izin Pak Arman nanti. Bu Nur, silakan. Ya, izin mumpung Pak Irwanto nih belum keluar ya. Izin Bapak Ibu, tadi Pak Irwanto sudah menyampaikan ke kita bagaimana dalam melakukan sehingga goals-nya. Nah, jadi dari semua Bapak Ibu kegiatan aktivitas Bapak Ibu goals-nya itu penggunaan anggarannya itu di RKAS ya Bapak Ibu. Jadi kami izin menyampaikan untuk bisa mengidentifikasi terutama belanja-belanja modal itu dibuat dulu identifikasi dulu Bapak Ibu terkait spesifikasi apa yang akan dibeli seperti itu. Jadi kalau bisa itu dibuatkan dulu suatu file lagi Bapak Ibu mau identifikasi benar kenapa membeli itu, kegunaannya apa, kemudian spesifikasinya seperti apa. Biarpun kertasnya juga punya spesifikasi kan Pak Bu ya. Misalnya A4 tebal berapa ring, tebalnya berapa gram gitu ya. Misalnya F4 atau warna kah atau yang biasa gitu, HPS F4